1 Yohanes pasal 2 ayat 15a, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Di dalam terjemahan lain saya bacakan bagi kita, janganlah mencintai kehidupan duniawi dan apapun yang termasuk di dalamnya. Bapak ibu saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita perlu mengawasi hidup kita terhadap cinta akan kekayaan dan kepentingan duniawi. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk berhati-hati, untuk mengawasi diri kita masing-masing supaya jangan terjebak kepada cinta akan kekayaan dan kepentingan duniawi. Semua cinta akan harta benda duniawi bukanlah dosa. Keindahan kekayaan hanya satu tetes dari kasih Allah. Dan kekayaan menyatakan tanda kebaikannya, anugerah Tuhan kepada kita. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kekayaan hanya sebagai alat untuk kita dapat membantu orang lain. Hidup kita menjadi saluran berkat untuk menolong orang lain. Bahkan kekayaan dapat memampukan kita melegakan kebutuhan saudara seiman kita. Dengan demikian, kita boleh menyukai dan bersyukur atas semua materi. Bapak ibu saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Karena itu marilah kita memuliakan Tuhan dengan harta kita, dengan menolong orang lain, terutama saudara-saudara seiman kita. Nah, perhatikan, hal itu menjadi dosa. Keberdosaan akan cinta akan kekayaan atau duniawi apabila kekayaan itu dicintai, diingini, dan dikejar demi memuaskan kedagingan kita lebih daripada kasih kita kepada Allah. Dan apabila kekayaan dipakai untuk meninggikan kecongkakan atau kesombongan kita dan membuat kita bersinar di antara manusia dan demi hidup dalam kemewahan yang tinggi, apalagi sampai untuk kekayaan itu hanya untuk flexing, pamer, untuk tunjukkan bahwa kita lebih hebat dari orang lain. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Itulah yang membuat kita pada akhirnya berdosa. Tapi kalau kita diberkati Tuhan, muliakan Tuhan dengan hartamu, bantu orang lain ya yang membutuhkan pertolongan supaya hidup saya dan Bapak Ibu Saudara bisa menjadi berkat. 1 Timotius pasal 6 ayat 8 sampai 9. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Cinta akan kekayaan, akan duniawi, Bapak Ibu Saudara, hal-hal duniawi akan membawa kita kepada keruntuhan dan kebinasaan. Ini adalah dosa besar ketika kita cinta kepada kekayaan dan duniawi, karena hal ini telah dipertimbangkan dengan matang dan bukan hanya hasrat yang tiba-tiba muncul. Jadi orang flexing, orang mempertunjukkan kekayaan menjadi sombong, itu bukan muncul tiba-tiba, tapi dia sudah rencanakan. Nah, ini adalah berhala karena mengasihi sesuatu dengan kasih yang seharusnya kita tujukan kepada Allah. Ini mempertunjukkan perhinaan kepada sorga, karena kita lebih memilih dunia daripada kemuliaan surgawi. Apa yang engkau banggakan hari ini? Kalung emas, anting emas, gelang emas yang kau miliki di surga itu hanyalah sebagai bahan baku jalan di surga. Karena jalan di surga dia itu terbuat dari emas. Apa yang kau banggakan di dunia ini ternyata tidak berarti di surga. Harta duniawi menyesatkan arah hidup manusia ke sasaran yang salah. Cinta akan harta duniawi, kekayaan akan menyesatkan kita, arah hidup kita kepada sasaran yang salah. Ketika kita menyadari sungguh-sungguh hidup yang kekal di surga, ada sukacita, damai sejahtera, nyanyian, dan kita memikirkan ada kematian kekal, yaitu di neraka, siksaan, penderitaan selama-lamanya, maka kita tentu hari ini akan berupaya keras untuk meraih tujuan yang lebih mulia daripada sibuk mengeruk setumpuk kekayaan yang berakhir, kata firman Tuhan, semua di dunia ini akan dibakar oleh nyala api, berakhir menjadi debu dan abu. Ada suatu puisi yang indah mengatakan demikian: pandanglah sorga wahai manusia, oh manusia buta yang lebih suka tinggal di dunia seperti cacing. Anda adalah jiwa yang abadi, diciptakan bagi Allah sendiri untuk mengagumi, mengasihi, melayani, dan menikmati Dia.
Oh, mohonlah kepada Allah akan terang dan pemikiran sorgawi untuk senantiasa memandang ke sorga. Maka dengan tersipu-sipu, keduniawian akan memudar. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jangan terjebak kepada cinta akan uang, terhadap nikmat duniawi yang membuat engkau jauh daripada Tuhan. Itu menjadi satu dosa besar. Sebab Amsal 23 ayat yang keempat mengatakan demikian sampai ayat yang kelima. Amsal 23 ayat 4 sampai 5. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Saya bacakan bagi kita di dalam terjemahan yang lain, bahasa Indonesia sederhana dikatakan demikian. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Batalkanlah niatmu ini. Sebab dalam sekejap saja hartamu bisa lenyap seolah-olah ia bersayap dan terbang ke angkasa seperti burung Raja Wali. Bapak Ibu Saudara, tidak salah Tuhan memberkati kita untuk supaya kita menjadi saluran berkat, untuk menolong orang lain, membantu saudara-saudara seiman. Ya, ketika Tuhan memberikan kekayaan, bukan untuk memuaskan kedagingan kita, bukan untuk kita pamer, bukan untuk kita menjadi sombong, dan bahkan untuk memberikan gaya hidup mewah yang tinggi, yang pada akhirnya menyusahkan diri kita sendiri. Firman Tuhan berkata, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Karena jangan sampai cinta akan dunia, cinta akan harta benda, kekayaan dunia membawa kita di dalam penderitaan. Marilah kita bijaksana menjalani kehidupan kita supaya kita bisa berjalan di dalam tujuan dan rencana Tuhan, dan tujuan akhir kita hidup kekal di surga mulia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.